Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1114 sangat menarik. Sosok ini bertubuh kekar dan memiliki nafas yang kuat. Saat dia melangkah mendekat ke Dimas Wu dan Dreamy Du, pemandangan besar itu dipenuhi dengan nafas yang kuat dan tertekan, dan semakin dekat dia mendekat, nafasnya menjadi lebih kuat. Semakin kuat, lebih tertekan, seperti pegunungan besar, menekan Dimas Wu dan Dreamy Du. Setelah beberapa saat, sosok itu datang di depan Dimas Wu. Ini adalah pria paruh baya dengan janggut, wajah kasar dan kulit gelap. Wajahnya dipenuhi kerutan dari tahun. Di antara alisnya, ada garis kerutan di tengahnya. Matanya seperti mata seorang elang bersinar dengan cahaya, dia terlihat sangat agung. Ketika dia berjalan di depan Dimas Wu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menatap langsung ke Dimas Wu dengan matanya yang tajam, seolah ingin melihat Dimas Wu secara menyeluruh. Dimas Wu tidak bergerak, tetapi hatinya sedikit gemetar, karena pria berjanggut di depannya begitu kuat sehingga dia membawa rasa penindasan yang sangat besar kepada Dimas Wu. Ini adalah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat Dimas Wu secara tidak sadar bingung. Bahkan sedikit sesak nafas. Setelah beberapa saat, Dimas Wu berbicara perlahan dan bertanya dalam-dalam pada pria berjanggut itu. "Kamu juga membaca surat itu? Sekarang, bisakah aku melihat Larvis Wu?" Pria berjanggut itu sepertinya belum mendengar ucapan Dimas Wu. Sepasang mata elang masih menatap Dimas Wu dengan erat, bibirnya terkatup rapat dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dimas Wu sedikit mengernyit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Namaku Dimas Wu, dan aku di sini hanya untuk bertemu Larvis Wu. Aku tidak punya niat lain. Aku harap kamu. Aku tahu siapa kamu," dia menyebutmu kepadaku. Sebelum Dimas Wu selesai berbicara, pria berjanggut itu menyela. Suara pria berjanggut sangat berubah-ubah, seperti suara pria tua, tetapi penampilannya tidak tua. Ketika Dimas Wu mendengar ini, dia langsung tidak sabar untuk mengatakan, "Kalau begitu, maka kamu pasti tahu hubunganku dengannya, sekarang bawa aku menemuinya." Dimas Wu datang ke benua Jiushu untuk menemui Larvis Wu, bahkan bisa dikatakan bahwa dia hanya memiliki kerabat Larvis Wu di planet ini, dan dia sangat ingin melihat Larvis Wu. Pria berjanggut itu menjawab dengan wajah serius, dia tidak lagi berada di istana ini. Berbicara tentang ini, sedikit kesedihan muncul di mata pria berjanggut itu. Ketika Dimas Wu mendengar ketidakhadiran Larvis Wu, wajahnya langsung tenggelam, dan dia dengan cepat melanjutkan bertanya, "Lalu di mana dia sekarang?" Pria berjanggut itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Istana Bingshen. Istana Bingshen. Istana Bingshen." Dimas Wu dan Dreamy Du berseru bersamaan, keduanya sangat terkejut dengan hasilnya. Dimas Wu mungkin belajar dari Dreamy Du bahwa Istana Bingshen adalah tempat paling misterius dan mulia di 9 benua, dan juga merupakan tempat yang paling sulit untuk dimasuki semua orang, bahkan keluarga kerajaan seperti Dreamy Du harus puas. Ada banyak syarat untuk mendapat kesempatan masuk. Dan Larvis Wu, dia adalah orang asing, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memasuki Istana Bingshen? Dimas Wu bingung, dan Dreamy Du kaget. Mengapa dia pergi ke Istana Bingshen? Dreamy Du tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pria berjanggut itu melirik ke arah Dreamy Du dan melihat gaun kerajaan mewah milik Dreamy Du. Rasa dingin melintas di matanya. Tetapi melihat Dimas Wu dengan ekspresi kaget dan bingung, pria berjanggut itu membuka mulutnya dan menjelaskan, "Istana roh luar kita, di bawah kepemimpinan penguasa istana, secara bertahap tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat kita. Sejauh menyangkut benua Jiushu, itu hanya orang luar. Istana Bingshen mungkin takut bahwa ketangguhan kita akan mempengaruhi status mereka di benua Jiushu. Oleh karena itu,
Mereka mengirim seseorang ke sini untuk berdiskusi secara mendalam dengan Raja Istana. Apa yang mereka bicarakan secara spesifik, tidak ada yang tahu. Aku hanya tahu bahwa setelah percakapan itu, Raja Istana tinggal di tempat peristirahatan selama beberapa hari dan tidak muncul lagi. Kemudian, segera setelah Raja Istana meninggalkan tempatnya, katanya dia akan pergi ke Istana Bingshen. Begitu dia mendengar bahwa dia akan pergi ke Dewa Es dan Istana Salju, saudara-saudara di Istana Roh Luar mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Meskipun kita orang Iwar, kita juga tahu misteri dan kengerian Istana Bingshen. Semua orang khawatir akan lebih marah jika Istana Bingshen berakhir. Namun, pada saat itu, penguasa istana telah memutuskan, tidak peduli seberapa kita membuatnya putus asa, kita tidak dapat mengubah tekadnya. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain menyaksikan Raja Istana pergi. Aku tidak pernah berpikir bahwa Raja Istana tidak akan pernah kembali begitu dia pergi. Berbicara tentang akhir, pria berjanggut tidak bisa menahan nafas. Kekhawatiran dalam ekspresinya jelas. Dia mengagumi Larvis Wu dari lubuk hatinya, dan khawatir dari lubuk hatinya. Larvis Wu belum kembali, dan kekhawatirannya juga belum pudar. Setelah Dimas Wu mendengarkan kata-kata pria berjanggut itu, ekspresinya menjadi sangat serius. Di satu sisi, dia hanya bisa menghela nafas ketangguhan dan kehebatan Dimas Wu. Di sisi lain, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan situasi Larvis Wu. Dalam keadaan ini, Istana Bingshen, yang merupakan eksistensi terkuat di benua Jiushu, memang muncul untuk menenangkan kemarahan banyak keluarga sektarian di benua Jiushu. Namun, yang Dimas Wu tidak mengerti adalah mengapa Larvis Wu tidak pernah kembali sejak dia pergi ke Istana Bingshen. Setelah beberapa pemikiran mendalam, Dimas Wu memandang pria berjanggut itu dan bertanya dengan suara yang dalam, kapan dia pergi ke Istana Bingshen? Pria berjanggut itu berkata tanpa ragu, sudah 3 tahun, 6 bulan, dan 18 hari sejak hari ini. Ketika Dimas Wu mendengar waktu yang begitu rinci, dia tidak bisa menahan untuk menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat pria berjenggot seperti ini, dia menghitung hari dengan jari-jarinya. Pria berjanggut itu tampaknya menyadari keraguan di mata Dimas Wu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata dalam-dalam, aku mengikuti Raja Istana dan memasuki 9 benua. Saat itu, jika bukan karena dia, aku sudah lama mati, jadi bagiku, dia bukan hanya Raja Istana Roh Luar, tetapi juga penyelamatku, orang yang paling dihormati dalam hidupku. Saat itu, pria berjanggut, seperti kebanyakan orang luar, mencoba memasuki benua Jiushu dengan mentalitas terburu-buru. Namun, dia tidak cukup kuat. Sebelum memasuki batas benua Jiushu, dia dipukuli hingga hampir mengusirnya. Hidup. Larvis Wu muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya dan membawanya ke 9 benua. Setelah datang ke 9 benua, Larvis Wu dengan sabar mengajarinya berlatih, sehingga kekuatannya meningkat pesat dalam waktu singkat. Untuk pria berjanggut, Larvis Wu adalah kepercayaan seumur hidupnya, dewa yang percaya tanpa syarat. Oleh karena itu, dia mengingat segala sesuatu tentang Larvis Wu dengan jelas. Terakhir kali Larvis Wu meninggalkan Istana Roh Luar dan pergi ke Istana Bingshen, pria berjanggut itu mulai menghitung waktu setiap hari, berharap suatu hari nanti, Larvis Wu bisa kembali. Wajah Dimas Wu dalam dan berpikir, aku menerima surat ini setengah bulan yang lalu. Karena dia dapat meninggalkan surat kepadaku, itu berarti dia seharusnya berada jauh dari Istana Roh Luar dalam beberapa tahun terakhir. Ketika pria berjanggut itu mendengar Dimas Wu mengatakan ini, dia segera menganggukkan kepalanya seperti menghancurkan bawang putih, dan berkata dengan sedikit kegembiraan, ya, selama Anda dapat yakin bahwa pemilik istana aman, maka saya akan merasa lega. Pada saat ini, Dreamy Du di samping membuka mulutnya dan bertanya kepada Dimas Wu dengan tidak jelas, tapi mengapa Larvis Wu bisa keluar dari Istana Bingshen untuk meninggalkan surat untukmu, tetapi tidak kembali ke Istana Roh Luar? Masalah Dreamy Du justru menjadi ragu dengan Dimas Wu dan pria berjanggut itu.
Dimas Wu merenung sejenak, dan kemudian dengan tegas berkata kepada pria berjanggut itu, apakah kamu yakin dia masih di istana Bingshen sekarang? Pria berjanggut itu mengangguk dengan sangat yakin, dan berkata dengan serius, aku yakin bahwa rintangan yang kamu alami di sepanjang jalan ditetapkan oleh Raja Istana sebelum pergi. Dia mengatakan bahwa selama dia tidak meninggalkan benua Jeushu, formasi ini akan selalu ada. Aku memeriksa formasi ini setiap hari. L2 rusak 1 hari setengah bulan yang lalu, tetapi kemudian kembali normal. Jadi aku menyimpulkan bahwa dia pasti masih berada di istana Bingshen sekarang. Dimas Wu tidak meragukan kebenaran kata-kata pria berjanggut itu, tetapi jika Larvis Wu berada di istana Bingshen, dia akan pergi ke istana Bingshen untuk mencari Larvis Wu. Setelah memikirkannya, Dimas Wu menatap Dreamy Du lagi, dan bertanya dengan nada yang dalam, apakah kamu tahu cara memasuki istana Bingshen? Dreamy Du sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya dan berkata, istana Bingshen tidak hanya misterius dan sulit dideteksi, tetapi penjaganya sangat ketat dan garis pertahanannya kokoh. Kecuali istana Bingshen mengizinkanmu untuk masuk, jika tidak, tidak mungkin bagimu untuk masuk ke istana Bingshen. Dreamy Du mengatakan semuanya dengan jujur, Dimas Wu sekarang ingin memasuki istana Bingshen, itu sama sekali tidak mungkin. Ketika pria berjanggut mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergema, ya, dalam beberapa tahun terakhir, Istana Roh Luar kami telah berusaha menemukan cara untuk memasuki istana Bingshen, tetapi setelah beberapa tahun, kami tidak menemukan apapun, dan tidak ada jalan sama sekali. Saat dia berkata, pria berjanggut itu hanya bisa menghela nafas, istana Bingshen terlalu misterius dan kuat, jika ingin masuk, itu sama sulitnya dengan masuk ke surga. Mendengar ini, Dimas Wu mengerutkan kening dalam-dalam. Namun, Dreamy Du bersinar terang dan penuh semangat berkata kepada Dimas Wu, jangan lupa, upacara istana Bingshen akan segera dibuka. Ketika saatnya tiba, kamu bisa bersamaku, dengan identitas lelakiku, masuk ke istana Bingshen. Ketika Dimas Wu mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah, dan dia dengan sungguh-sungguh bertanya kepada Dreamy Du, aku akan masuk untuk mencari seseorang, dan mungkin aku akan mendapat masalah pada saat itu, aku takut kamu malah terlibat masalah karena aku. Dreamy Du tersenyum tipis, dan berkata, untuk apa berpikir seperti ini? Kamu masuk untuk mencari Larvis Wu sendiri, aku malah akan lebih khawatir. Mendengar percakapan antara Dimas Wu dan Dreamy Du, mata pria berjanggut yang menatap Dreamy Du tidak bisa menahan diri untuk berubah. Dia menatap Dreamy Du dan Dimas Wu dengan mata yang tajam, dan berseru, kalian benar-benar dapat memasuki istana Bingshen mencari Raja Istana. Dreamy Du berkata dengan wajah tegas, yah, jangan khawatir, dalam beberapa hari, upacara akan dimulai. Pada saat itu, kita akan dapat memasuki istana Bingshen. Bagus, bagus, sangat bagus. Pria berjanggut itu menemukan harapan, ekspresinya bersemangat, tatapan matanya pada Dreamy Du bersyukur. Kemudian, pria berjanggut itu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dia segera membuka mulutnya kepada Dimas Wu, ngomong-ngomong, Tuan Istana meninggalkan sesuatu untukmu dan berkata bahwa jika kamu datang ke sini suatu hari nanti, dan memintaku memberikannya padamu. Dimas Wu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan berkata, dia meninggalkan sesuatu untukku. Iya, pria berjanggut itu mengangguk. Dimas Wu dipenuhi dengan keraguan di benaknya, dia ingin menyelesaikan keraguan, jadi dia segera bertanya kepada pria berjanggut itu, apa yang dia tinggalkan untukku. Pria berjanggut itu berkata dengan sungguh-sungguh, ikutlah denganku. Setelah itu, pria berjanggut itu berbalik dan berjalan perlahan menuju kedalaman aula. Dimas Wu dan Dreamy Du juga segera melangkah, mengikuti langkah pria berjanggut itu, menuju kedalaman aula depan. Pada saat yang sama, aula Jeushu, di dalam istana tiga pangeran.
Pangeran ketiga sedang duduk di taman di mana burung-burung beraroma bunga dan teh beraroma dengan ekspresi santai, namun, matanya sesekali melirik, seolah sedang menunggu kabar. Tak lama, seorang penjaga yang mengenakan baju besi hitam bergegas mendekat dan membungkuk kepada pangeran ketiga untuk melaporkan, "Laporkan kepada pangeran ketiga, keluarga Dao telah dihancurkan. Hari ini, setelah Dimas Wu dan John Dao meninggalkan istana pangeran ketiga mengirim seseorang untuk mengikuti jejak mereka berdua. Oleh karena itu, mengenai keluarga Dao, untuk menemukan pembalasan Dimas Wu dan Dreamy Du, pangeran ketiga tahu segalanya dengan baik. Tentu saja, dia tidak mengambil tindakan apapun tentang ini. Yang dia inginkan adalah keluarga Pisau dan Dreamy Du berbalik melawan satu sama lain. Jika kedua belah pihak kalah, inilah hasil yang paling senang dilihat oleh ketiga pangeran. Karena itu, dia telah menunggu di sini untuk berita. Dalam pandangan ketiga pangeran, keluarga pedang akan dikirim, dan peluang menang pasti lebih besar. Hasil akhirnya mungkin Dimas Wu dan Dreamy Du terbunuh. Namun, pangeran ketiga tidak pernah menyangka bahwa dia menerima berita keluarga Dao dihancurkan. Berita ini mengejutkan pangeran ketiga, dan tatapan tajam melintas di matanya. Dia sedikit menyipitkan mata, dan berkata dengan suara rendah, "Seluruh keluarga Dao dihancurkan oleh Dreamy Du dan Dimas Wu." Penjaga lapis baja hitam segera menjawab dengan hormat, "Tepatnya, Dimas Wu sendiri yang menyelesaikan seluruh keluarga Dao." "Apa? Dia menghancurkan seluruh keluarga Dao sendirian?" Pangeran ketiga meletakkan cangkir teh, menatap penjaga lapis baja hitam dengan takjub, dan berkata dengan dingin. Penjaga lapis baja hitam tampak serius dan dengan hati-hati berkata, "Betul." Mendengar ini, wajah pangeran ketiga bahkan lebih terkejut, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, "Bahkan orang tua itu bukanlah lawannya." Hari ini di tempat ini, Dimas Wu dan duel pedang, pangeran ketiga telah melihat bahwa kekuatan Dimas Wu luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dimas Wu bisa begitu kuat sehingga dia akan menghancurkan seluruh keluarga Dao sendirian, membuat pangeran ketiga merasa sangat terkejut. Penjaga lapis baja hitam itu menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara serius, "Ya, mereka bergabung dan masih tidak bisa mengalahkan Dimas Wu, dan malah tewas secara tragis di tangan Dimas Wu." Mendengar ini, ekspresi wajah pangeran ketiga secara bertahap menjadi sangat dalam, dan matanya gelap dan tak berdasar. Setelah beberapa saat, pangeran ketiga memandang penjaga lapis baja hitam dan bertanya, "Iyagi, di mana Dreamy Du dan Dimas Wu sekarang?" Penjaga lapis baja hitam tidak berani menyembunyikannya, dan segera menjawab, "Setelah menghancurkan keluarga Dao, mereka pergi ke istana roh luar. Aku mendengar bahwa tampaknya mencari Larvis Wu." Mendengar kata Larvis Wu, mata pangeran ketiga tiba-tiba memancarkan tatapan garang. Dia mengambil cangkir teh dan meminumnya. Segera, dia menunjukkan cahaya suram dan berkata dengan dingin, "Sepertinya masalah ini semakin menarik." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.